Shalom, salam sejahtera buat kita semua dan selamat sore, selamat hari Minggu, hari Tuhan yang kita banggakan. Selamat bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, konten audiovisual secara langsung melalui internet dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu 29 Juni 2025, pada pukul 18.00 WITA, dan selamat datang pada Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao pada hari Minggu 29 Juni 2025 ini yaitu ralat pada Warta Jemaat poin nomor 07, ibadah PWGT di kelompok pelayanan 4 dalam Warta Jemaat tertulis pada hari Rabu 2 Juli 2025 di rumah Ibu Kasiatin Solika dipindahkan ke hari Jumat 4 Juli 2025 di rumah Ibu DKN Mulyanti Nelce. Pelayan Pendeta Ibu Rita Indrawati MTH MM pada pukul 17.00 WITA. Harap maklum. Poin nomor 23, karena maraknya pencurian di rumah-rumah ibadah saat ini, maka demi keamanan gedung gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan jaga malam 4-5 orang secara bergilir tiap malam bersama security. Ya, security jemaat yang diatur dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Silahkan warga jemaat membaca dalam Warta Jemaat Rantepao. Penekanan pada poin nomor 24, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudara Dedi Moses SPD dengan Saudari Ripka Sombolayuk Eskom dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juli 2025 pukul 9 pagi, 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Lampio, Jalan Poros Sangala, Salu Allo. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Gedung Toraja Hotel Hitra. Yang kedua, pemberkatan perkawinan Saudari NS Yuni Eka Pratiwi Escape dengan Saudara Aldair Andre Meiga Parinding ST dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9 pagi WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.00 WITA di Gedung Toraja Misiliana Hotel. Pemberkatan perkawinan yang ketiga, Saudari Fiyart Songgo SPD dengan Saudara Siatori Sangga Toding ST
dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9.00 WITA juga di Jemaat Rantepao di sini di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama yaitu pada pukul 12.00 WITA di Gedung Toraja Prince Hotel. Perkawinan keempat, Saudari Yulin Bunga dengan Saudara Esran Esra dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Gedung Toraja Heritage Hotel. Mohon dukungan dan doa warga jemaat Rantepao. Penekanan pada poin nomor 25, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Del Kaira Viara Silolongan, anak dari Bapak Novianto Silolongan dan Ibu Clara Martin Luther, dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 16.00 WITA. Poin 26, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juli 2025 pada pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, 16.00 dan 18.00 WITA di Gedung Gereja dan Gedung Bunga Lalan. Diharapkan kepada warga jemaat agar mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja, harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia di kelompok dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Informasi dan tambahan warta jemaat. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Marinus Dene Pakurung, suami dari Ibu Maria Parinding, anggota Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 1B, pada hari Selasa 24 Juni 2025 di rumah kediaman Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Kelompok Pelayanan 1B. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang berduka. Informasi berikut lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Tambahan satu lagi ini ada ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Daud Barung, orang tua dari Ibu Penatua Mary Daud Palamba atau Nenek Jimmy di Patang, dilaksanakan pada hari Senin 30 Juni besok. Ibadah Ma'patama Patti pada pukul 17.00 WITA. Kemudian yang kedua, berikutnya acara pada hari Kamis 3 Juli 2025 yaitu acara pembukaan Tomak Pamula. Yang ketiga, acara pada hari Jumat 4 Juli 2025, acara katongkonan sekaligus dirangkaikan dengan ibadah. Dan yang keempat, hari Sabtu 5 Juli 2025, acara pemakaman.
Demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Oh, satu lagi, ada kunci ketinggalan di alang di BPS. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang merasa kehilangan kunci motor, silahkan datang ke konsistori, nanti dititip pada petugas atau security yang ada di tempat saat itu. Terima kasih. Selamat sore, shalom. Banyak orang baru, opa senyum-senyum di depan. Mari kita menenangkan kehidupan kita, hati, pikiran kita bersama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa. Minggu ini kita memasuki minggu Pentakosta keempat. Menghayati persekutuan ini, kita dituntun tema, pergilah dan beritakan. Mari beribadah kepada Allah yang memanggil kita bersekutu dengannya. Saya jemput sidang jemaat berdiri, mulia namanya. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and majesty, kingdom, authority.
glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan membaca Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Amin. Karimani
Jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian ke-10 titah Tuhan. Amin. Sabdamu pendidikan. Sabdamulah pelita yang terang bagi langkahku di gelap gulita. Dian Tauratmu buatku genggam dalam lembah yang serat duka cita. Sepanjang jalanku tenteram, turut firman-Mu dalam sukacita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Mudah-mudahan segala kelemahan kesadaran kita di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan kelemahan kita. Mari kita tunduk kepala sejenak dalam saat teduh untuk mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Dalam kesadaran akan segala kelemahan dan dosa kami sujud di hadapan-Mu, membawa diri kami yang rapuh dan berkali-kali kami gagal untuk setia. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, kami mohon rahmat dari Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Yesus
Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali sabda Tuhan demikian, yaitu pembenaran yang oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan dari Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kita nikmati dalam kehidupan kita secara khusus sepanjang minggu ini. Firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 7 dan 8 akan menjadi nas persembahan kita. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan natura dari anggota jemaat Nara Katokon. Ini katanya ditanam di salah satu gunung tertinggi di Toraja, di Gunung Sopai. Yang tanam itu keluarganya Ibu Rita Pakan, dipersembahkan untuk pembangunan gedung pelayanan. Si Tiroi 10.000 satu kali. 10.000 dua kali. 100 dua kali. 103 kali. Dako pamiale indek di pendek mama dong. Masih ada 3. Ini yang keduanya ini. 20.000 satu kali. 102 kali. 103 kali. Pak Briken. Dititip saja di sini dulu Pak.
20.000 satu kali. 52 kali. 100 2 kali. 103 kali. Dari selatan. Dititip saja Pak ya dulu. Ini yang terakhir. Pasti mam itu sama daerah ketinggian. Dokter Jerry 200. Wah, orang WSAB. 1 kali. 2 kali. 203 kali. Terima kasih persembahan Bapak Ibu melalui penguangan Natura. Tuhan memberkati kita. Mari kita mendoakan persembahan. Terima kasih Tuhan atas anugerah pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan dan kami sekalian Tuhan, pada kesempatan ini membawa persembahan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami datang membawa persembahan ini. Amin. Sujud di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat,
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang sujud di hadapan Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Dalam ketidakberdayaan kami tahu ada suara Tuhan yang selalu lembut memanggil kami, meraih kami. Dalam banyak sekali kerapuhan, ketidakberdayaan kami, kegagalan kami bahkan untuk setia kepada Tuhan. Dan kami mau mendengarkan isi itu Tuhan hari ini. Mencoba mengerti hal terbaik yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan biarkan Bapa Engkau berkenan berbicara bagi kami sekalian. Melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Tenangkan suara sekeliling kami, biarkan hati dan pikiran kami hanya terarah kepada Tuhan. Dalam banyak sekali kelemahan kami mengerti Tuhan. Kami mengerti panggilan Tuhan. Kami mengerti perjalanan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa,
tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawabnya, ya, aku juga tahu, diamlah. Elia berkata kepadanya, Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi ia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu? Jawabnya, ya, aku juga tahu, diamlah. Elia berkata kepadanya, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang ke tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Kata Elia, engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat hal itu, ia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penumpang-penumpang kudanya. Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu
kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini, Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-61. 62. Injil Lukas pasal 9, 51 sampai ayat yang ke-62. Saya bacakan saudara-saudara. Kita dengarkan dalam hati demikian. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang yang lain berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudara, demikian Injil Yesus Kristus, Kures Sumanga Puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, itu bacaan yang boleh kita baca bersama-sama. Saya mau bertolak dari yang bacaan Injil Lukas pasal 9 yang jadi fokus penekanan pada hari ini. Lukas 9 saya bacakan saudara-saudara ayat 59 dan 60. Ini pas buat orang Toraja ini. Lalu ia berkata kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Nah, buduli muti pesta teh.
Biarkan orang mati kuburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini ayat yang paling banyak ditanya orang nih. Bagaimana itu orang mati kasih kubur orang mati? Saudara, tapi pertanyaan paling mendasar, nanti saya bicara sedikit di tengah bagian itu. Pertanyaan paling mendasar sebenarnya adalah, apa yang Tuhan mau saya ketahui tentang perintah dan tanggung jawab yang Tuhan katakan, pergi dan beritakanlah, ketika Bapak coba bayangkan, sampai urusan pamit sebentar pun Tuhan tidak tolerir. Sekedar mau pamit, apa susahnya pamit gitu. Saya mau pamit dulu sama orang tua, saya izin dulu. Urusan pamit tidak boleh. Tuhan sama sekali menolak alasan apapun untuk menunda panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan sebenarnya dengan perintah ini? Apa memang tidak ada tata krama lagi kalau mau pergi harus pamit sama orang tua? Gitu. Bahkan coba bayangkan ya, hal yang paling mendasar dalam kehidupan agama Yahudi, ya bagian dari kehidupan beriman mereka, memakamkan orang tua. Tuhan bilang gak usah, biar orang mati kasih makamkan orang mati. Saya mau atau saya ngatain apa nanti? Tuhan, saya mau kuburkan bapakku dulu. Dan tanya anak-anak kabur ini dalam kabur. Coba bayangkan, Tuhan bilang apa? Biarkan orang mati kuburkan orang mati, tapi engkau ikut aja, ikut saya. Gitu loh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pertanyaan paling mendasar sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan dari perintah ini? Ketika sekali lagi dia katakan, biarkan orang mati kuburkan orang mati, tapi dirimu ikut aja saya. Kenapa Tuhan sama sekali memperlihatkan bahwa untuk urusan pergi dan memberitakan Injil, Tuhan sama sekali tidak terima satu pun alasan untuk menunda panggilan Tuhan. Tidak ada satu alasan pun. Even bahkan urusan kekerabatanmu dengan orang tuamu, tanggung jawab ke orang tuamu tidak boleh menghalangi panggilanmu dari Tuhan. Coba bayangkan tuh. Biarkan orang mati kuburkan atau tomate meremposara itu apa itu? Saya bagaimana mengerti barang ini? Saya bilang kalau dulu disampaikan Van der Loos ini banyak orang Toraja tidak mau ikut kali ini. Saudara kasih dalam Tuhan, itu pertanyaan paling menarik. Apa sebenarnya? Apakah urusan orang mati betul-betul hanya jadi urusan orang lain saja, tidak ada urusan hubungannya dengan Tuhan? Bapak Ibu kalau baca banyak teks Alkitab, kita sepakat tidak seperti itu maksudnya. Ya, kalau urusan pamit misalnya, nanti Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja pasal 19 tentang Elisa, waktu pertama kali dipanggil, Elia panggil dia ikut dia. Dia bilang, oke, Elia saya akan ikut engkau, tapi saya mau pergi pamit dulu sama orang tua. Elia izinkan dia pamit. Dia masih pulang dan kemudian dia bikin makan dengan orang dan masih pamit, bikin acara perpisahan lah kira-kira gitu. Ya. Dia diizinkan pamit. Ya. Lalu kenapa hari ini di sini Tuhan perlihatkan hal yang sangat berbeda? Untuk urusan pemakaman, orang Yahudi juga sangat ketat, Bapak Ibu. Ya. Penting sekali. Bagian saya beberapa penafsir, saya cari beberapa literatur dan betul-betul mengatakan urusan memakamkan orang tua itu bagian dari ketaatan kepada Tuhan yang memperlihatkan penghormatan kepada orang tua. Sekali lagi, urusan memakamkan orang tua itulah bagian dari ketaatan kepada Tuhan yang menuntut bagaimana orang menghormati orang tuanya. Kan 10 hukum toh, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Gitu. Jadi itu pertanyaan saudara-saudara. Urusan pemakaman buat orang Yahudi juga penting. Kalau Bapak Ibu teman-teman ingat, Harun saat meninggal, bilangan 20 ayat 29, ketika Harun meninggal, dia ditangisi berapa hari? 30 hari ditangisi. Harun meninggal. Musa meninggal seorang diri di Gunung Nebo, Israel masuk kantor Musa. Tidak ada yang makamkan Musa toh. Bayangkan ini, orang sudah paling jago di Israel nih. Mati sendirian juga kasihan. Tidak ada yang tahu makamnya toh. Yang kuburkan dia Tuhan. Malaikat Tuhan dikatakan. Tak tombadong nih. Coba bayangkan, ketika dia meninggal, di dalam kitab Ulangan 34 ayat 8 dikatakan umat Israel menangisi dia selama 30 hari. Harun meninggal ditangisi 30 hari, Musa meninggal ditangisi 30 hari, ditangisi 30 hari. Jadi Bapak bisa bayangkan, saya katakan secara implisit tersirat memakamkan orang tua adalah bagian dari ketaatan kepada perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Jadi jelas, ya. Bapak Ibu ingat cerita-cerita saya pikir nenek moyang Israel, Yakub sebelum meninggal titip pesan ke anak-anaknya kan, termasuk kepada Yusuf yang waktu itu lagi jadi penguasa bos di Mesir. Yakub bilang apa waktu itu? Ya, saya bacakan Kejadian 49:29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku di dalam gua yang ada di ladang Efron orang Het itu, ladang gua Mahpelah, tempat Abraham nenek moyang yang dimakamkan Ishak. Jadi didekatkan duka patane kira-kira si sola neneknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di situ kan dimakamkan Abraham dengan Sarah, Ishak dengan Ribkah istrinya. Yakub bilang kalau saya meninggal
pas sudah dukan dia itu. Dan Bapak Ibu tahu Yakub meninggal di Mesir, dan ketika dia meninggal di Mesir, ya, waktu Yusuf mau minta izin sama Raja Firaun kembali memakamkan orang tuanya di kampungnya sesuai dengan pesannya, saya baca bagian itu luar biasa ya. Yusuf bilang begini, saat dia mau memakamkan, minta izin kepada Firaun, dia bilang, Yusuf bersumpah, saya sudah bersumpah kepada ayah saya, benar dikasih izin, izinkan saya pergi makamkan kembali ayah saya. Karena apa? Saya sudah bersumpah. Jadi bayangkan ya, urusan memakamkan orang tuanya itu bagian dari sumpahnya. Jadi Bapak Ibu, penting sekali urusan pemakaman buat orang Yahudi. Bukan sebuah hal yang ya biasa-biasa saja. Sekali lagi, dalam kebiasaan ritual agama Yahudi, memakamkan orang tua itu bagian dari ketaatan kepada Tuhan yang memperlihatkan bagaimana dia menghormati orang tuanya. Yakub punya anak Yusuf toh, waktu Yusuf juga mau meninggal, dia juga pesan, oke, kaburin dia mau Mesir, kuburkan saya di Mesir. Tapi yang mila sulit mudah kalau kembali ke negeri perjanjian yang Tuhan kasih, dia tahu bahwa Mesir itu, meskipun dia tahu, Yusuf tahu di Mesir dia nikmati segala kejayaan, jadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir, tapi dia bilang yang kumatin alam basule molang kampungku. Dan dia katakan sama anak-anak keturunan orang Israel kemudian, bawa tulang belulangku. Dan Bapak Ibu tahu kapan itu tulang belulang Yusuf dibawa? Kurang lebih 400 tahun kemudian, zamannya Musa. Bayangkan Israel keluar. Jadi saya bisa bayangkan, saya ketika baca cerita ini, mungkin aku wariskan itu, maaf pepewasan Yusuf bilang bongi leh. Pira generasi dalam diri rokok deh. Bukan ampo apa nama rokok deh. Yang pindahkan. Saya sengaja perlihatkan Bapak Ibu Saudara betapa di dalam tradisi agama Yahudi urusan memakamkan orang tua itu urusan yang sangat prinsipil, penting. Penting sekali. Bahkan saya bilang, kalau baca kitab Ulangan misalnya saya bacakan, Ulangan 28 ayat 26 ya. Di situ kalau dibaca dengan baik, jenazah yang tidak dikuburkan itu justru merupakan bentuk kutuk yang memalukan. Kalau tidak ada yang makamkan, karena jenazahnya akan dimakan oleh burung-burung di udara dan binatang-binatang yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu, saya sengaja perlihatkan bahwa urusan memakamkan itu dalam Alkitab, dalam tradisi agama Yahudi penting sekali. Sekali lagi memakamkan orang tua, Yusuf waktu mau memakamkan Yakub sesuai dengan pesan orang tuanya harus dibawa kembali ke Gua Mahpelah, tempat Ishak bapaknya, tempat neneknya Abraham dimakamkan. Yusuf katakan, saya sudah bersumpah kepada ayah saya, mesti ku kaburu ujo melojo. Bayangkan itu. Nah saudara-saudara, itu buat saya satu hal yang memperlihatkan ya. Nah tapi ya, ketika hari ini Tuhan sama sekali tidak mau menerima alasan apapun. Jadi sekali lagi, memakamkan orang tua itu sangat penting, prinsipil. Ya. Tapi ketika hari ini Tuhan tidak mau menerima alasan apapun untuk menunda, menolak atau bahkan menunda sekalipun. Kalau Tuhan ternyata walaupun itu penting sekali, tapi dalam cerita ini Tuhan perlihatkan betapa Tuhan tidak mau menerima apapun alasan yang bisa saya jadikan alasan untuk menolak atau bahkan menunda sekalipun memenuhi panggilan Tuhan. Buat saya Tuhan Yesus sedang perlihatkan satu hal sangat penting, bahwa apa? Urusan dengan Tuhan itu adalah urusan yang paling pertama dan utama. Relasi apapun yang kau miliki dengan siapapun, bahkan termasuk dengan orang tuamu, tidak boleh menghalangi kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan itu poin penting. Apapun. Menghormati orang tua, yes. Bagian dari perintah Tuhan. Tapi relasi saya dengan Tuhan itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Relasi apapun, ikatan kekeluargaan apapun. Tidak boleh dikalahkan oleh apapun itu. Begitu saya ikut Tuhan, saya tahu relasi yang paling utama adalah relasi saya dengan Tuhan, bukan yang lain. Saya tidak mengatakan kalau gitu para minurus utama Tuhan tah, wah manusia juga gitu. Ya. Tapi Tuhan mau mengatakan itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Saya ingat dengan baik ketika baca perikop ini, merenungkan dengan baik. Saya ingat dengan baik tempat dulu saya melayani seorang ibu yang harus memutus relasi dengan suaminya karena imannya. Suaminya dulu
Tama Pak Mingguan diberkati. Ya tuh nada di mana kan ada dua. Anak wah yang memurai kubiaya itu anakmu undi nak lasule ya. Mau coba bayangkan. Itu saat yang berat sekali Pak Pendeta. Tapi dia katakan apa? Saya harus pilih. Mau ikut suami dan anak-anak aman, semua terjamin, atau saya tetap bertahan dengan imanku dan kemudian saya harus berjuang memikirkan bagaimana saya besar saya punya anak dua Pak Pendeta. Saya ini bukan seorang ibu yang punya pekerjaan yang bagus. Tidak pernah injak bangku kuliah, hanya tamat SMA, dimodalin orang tua sama SMA, pergi merantau. Hanya dengan satu pesan yang saya ingat. Nah, bisa-bisa patua kalian enggak usah kirim apa buat mama. Mama bisa hidup lah sendiri di kampung. Satu aja, sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Tiap kali mau ikut suami, tinggalkan Tuhan. Saya coba ingat pesan itu. Dan saya memilih untuk bertahan. Dengan rasa sakit yang luar biasa, rasa pedih yang luar biasa. Saya tidak usah cerita panjang lebar bagaimana. Saya cuma terharu ketika dia sudah menikahkan anaknya yang, dua anak atau anak yang kakaknya belakangan menikah. Anaknya sudah selesai S2, udah punya cucu. Bagaimana dia kerja dan segala macam. Tapi saya cuma ingat ketika anak laki-laki yang kakak itu diberkati. Saya lihat dari atas mimbar, saya bilang luar biasa. Ya. Ibu ini bukan seorang pengkhotbah. Ibu ini bukan seorang siapa. Dia seorang ibu biasa. Yang injak bangku kuliah pun gak pernah. Tapi ketika saya lihat anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Saya bilang siapa ibu ini? Dia bukan Sri Mulyani seorang profesor. Dia bukan Margaret Thatcher seorang yang hebat sekali. Dia hanya seorang ibu yang biasa saja. Tapi kenapa anaknya luar biasa? Saya bilang satu hal dalam hati. Ibu ini seorang yang biasa saja. Tapi anaknya luar biasa. Sebab apa? Ibu ini melayani Tuhan dengan setia. Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika Tuhan sama sekali tidak mau tolerir, buat saya satu hal yang penting. Semua ikatan lain, kita ini punya ikatan apapun. Banyak sekali ikatan pertemanan, ikatan sahabat, ikatan apa macam-macam lah, kekeluargaan. Tapi hari ini Tuhan perlihatkan satu hal. Semua ikatan itu penting. Tapi ingat, tidak boleh ada satu ikatan apapun yang melampaui ikatan saya dengan Tuhan. Saya harus tempatkan itu pada tempat yang saya bilang top prioritas. Harus ada di tempat yang terbaik. Dalam satu diskusi, saya cuma ingat ya, satu kali kami PA, tapi kurang lebih tante itu bilang gini. Biasa kita suka sharing kesaksian. Tapi dia bilang, ya Pak Pendeta, saya kalau ingat-ingat nangis, sedih. Ya, enggak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi saya ingat, ya kurang lebih kata-katanya. Kalau Daniel bisa keluar dari gua singa, kalau Yunus bisa keluar dari perut ikan, kalau Musa bisa lepas, bayi Musa yang kecil itu bisa lepas dari ancaman Firaun, maka saya percaya saya pun bisa keluar dari kesulitan apapun yang saya hadapi hari ini. Kalau Daniel bisa lepas dari gua singa, kalau Yunus bisa keluar dari perut ikan, kalau Musa bisa lepas dari bayi Musa yang kecil itu bisa lepas dari ancaman Firaun, maka saya percaya saya pun bisa lepas dari kesulitan apapun yang saya hadapi hari ini. Saudara, Calvin, tokoh reformasi itu, dalam satu tulisannya dia bilang, we are not our own. Kita itu bukan milik kita sendiri. Diri kita ini bukan punya kita. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Diri kita ini bukan milik kita, bukan pula milik orang tua kita. Tidak ada orang tua yang bisa pastikan anaknya nanti lahir laki-laki atau perempuan. Atau nanti mau lahir rambutnya keriting apa sudah di rebonding memang. Tidak ada. Tidak ada yang bisa pilih. Tidak ada. Coba bayangkan. Saya bilang luar biasa ajaibnya Tuhan. Miliaran manusia pernah hidup di bumi ini. Coba periksa. Miliaran manusia pernah hidup di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang identik persis. Bahkan kembar pun beda. Coba bayangkan. Hebatnya itu. Kalau mobil masih ada versi-versinya. Manusia ini tidak ada. Tidak ada samanya. Dua Om Beben ini tidak ada duanya. Ya Tom Beben. Misi ada Tom Beben, Tante Medi. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara. Buat saya kan coba pernah pikir nggak betapa unik kita di hadapan Tuhan. Jadi saya bilang Calvin benar sekali ya. We are not our own. Kita ini bukan milik kita sendiri, apalagi milik orang tua kita. Saya bilang. Makanya saya bilang, coba lihat ya. Isai, ayahnya Daud, Isai bapaknya Daud tidak pernah berpikir
Daud bisa jadi raja. Gak pernah di otaknya. Yang diandalkan jadi pemimpin cuma 3 kakak Daud. Apa yang lain hebat-hebat? Apa? Abinadab, Eliab, Syama, semua tentara Israel. Tapi ketika Daud jadi raja, buat saya pesan pentingnya apa? Bahkan orang tuamu, bukan dia pun yang menentukan jalan hidup. Saya cuma mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang tunduk pada rencana Tuhan. Bahkan orang tua pun harus percaya pada rancangan Tuhan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya kenal seorang anak yang harus berhenti kuliah. Sudah 2 tahun kah masuk kedokteran. Tiba-tiba, Pak Pendeta, saya nggak kuliah. Nah, pintar kok nak, pintar. Tapi aku nggak senang saya kuliah di sini. Loh kenapa? Nah memang kemarin saya tidak mau jadi dokter, cuma papa yang suruh saya jadi dokter. Nah. Bapak Ibu Saudara, buat saya ini satu pesan yang sangat penting. Ya. Jadi sedikit soal orang mati, menguburkan orang mati. Kan tidak mungkin orang mati betul gitu ya. Yang dimaksud sebenarnya orang mati rohani. Jadi kalau disebutkan orang mati, menguburkan orang mati, saya bilang itu gambaran dari orang yang mati rohani, yang menguburkan orang mati, orang yang mati rohani, yang menguburkan orang tuanya, saudaranya, tanpa lagi punya makna ketaatan kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu coba lihat ya. Dalam tradisi di Alkitab, di dalam tradisi agama Yahudi, saya tadi bilang memakamkan orang tua itulah bagian dari ketaatan kepada Tuhan untuk menghormati orang tua. Tapi kalau firman Tuhan katakan ada orang mati yang menguburkan orang mati, artinya apa? Orang yang memakamkan orang tuanya tanpa lagi ketaatan kepada Tuhan. Dan saya bilang jangan sampai, saya ketika baca ini saya bilang iya. Berharap di Toraja tidak banyak orang mati yang menguburkan orang mati. Karena ketika dia makamkan orang tuanya, dia makamkan neneknya dengan hal-hal yang justru bertentangan dengan yang Tuhan gak mau. Buat saya dia orang mati yang menguburkan orang mati. Orang yang mati rohani. Alkitab memperlihatkan pemakaman orang tua itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Sekali lagi, memakamkan orang tua adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan untuk menghormati orang tua. Kalau saya makamkan orang tua tanpa lagi ketaatan kepada Tuhan, lalu apa artinya? Itu sama dengan orang mati yang menguburkan orang mati. Saya satu kali bilang, dah mau puga itu. Ya teman, saya bisa bilang, dah puga, ya tunggu puga itu. Ya mau natola abang nenek mau pirang bong itu. Nah ikut puga. Mangon akun tiru. Jadi jangan sampai orang mati menguburkan orang mati. Nah saudara, karena itu ketika hari ini firman Tuhan mengatakan tidak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Bahkan alasan yang paling penting, memakamkan orang tua tidak boleh jadi alasan untuk memutus relasi dengan Tuhan. Tidak ada peluang untuk delay, menunda dan segala macam. Ya. Dan karena itu saudara, saya ketika baca ini saya bilang berarti Tuhan memperlihatkan begini loh. Udahlah itu urusan memakamkan orang tua, Pak Romito. Kau pergi dan beritakan. Saya langsung berpikir berarti memang tujuan paling penting, tujuan paling utama Tuhan ciptakan kita buat saya satu aja. Memberitakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita punya umur baik hari ini. Menceritakan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu kan kita baca Injil, ingat bacaan-bacaan minggu lalu ya. Bayangkan deh ya. Minggu lalu bacaan Injilnya orang yang kerasukan setan disembuhkan. Bukan kerasukan setan, kerasukan banyak setan. Ya, kalau baca Alkitab kemarin kan, bukan satu setan, banyak setan. Karena yang rasuki dia kemarin itu namanya legion. Siapa yang legion? Legion itu dalam tentara Romawi 6.000 tentara. Jadi dia kemarin itu kerasukan bukan satu setan tapi 6.000 setan. Bapak bisa bayangkan itu kalau 6.000 setan, sedangkan kita satu setan saja masuk, susah kan? Ini 6.000 setan. Bapak baca cerita kemarin. Bahkan orang yang kerasukan setan, banyak setan, begitu Tuhan pulihkan, dia dipakai untuk memberitakan Injil. Saya bilang betul-betul Tuhan perlihatkan ya, satu-satunya tujuan Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan berkati hidupmu adalah apa? Beritakan Injil, ceritakan kebaikan Tuhan. Persoalannya berapa banyak orang yang tahu dia masih diizinkan Tuhan hidup hari ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Elia kemarin, Bapak coba lihat kan Elia.
seorang pelayan Tuhan yang hebat sekali, tidak ada matinya, terangkat hidup ke sorga. Dia bertarung lawan ratusan nabi Baal di atas gunung Karmel, minta api. Dia berteriak minta api, api turun. Tapi pada satu titik dia nyaris putus asa. Dia sampai mau mati, dia lari ke gunung Horeb. Tuhan temui dia seorang diri. Coba bayangkan saudara. Bayangkan bagaimana hubungan Tuhan dengan seorang pelayannya, dengan seorang hamba Tuhan yang begitu setia. Ketika pelayan Tuhan itu rapuh sekali sampai mau mati. Cerita Elia minggu lalu itulah cerita seorang hamba Tuhan yang lari dari panggilannya. Tuhan datangi dia secara khusus, bicara 4 mata, private meeting, berbicara secara pribadi. Dan ujung dari perjumpaan itu adalah, Elia, Suleko, kembali ke jalanmu, beritakan firman. Saya bilang coba bayangkan, ujung dari seluruh proses pemulihan kita, ujung dari semua pemberkat Tuhan dalam hidup kita, ujung dari semua banyak hal yang Tuhan karuniakan buat kita adalah apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi saya katakan, kalau begitu apa yang penting Pak Pendeta? Kalau begitu saya bilang ada 2 kalau dalam Injil nih. Jangan menunda. Jangan lagi menunda. Kalau Bapak Ibu ingin berbuat baik ke orang, berbuat baik aja. Gak usah tunggu-tunggu. Ya. Saya dulu ada seorang kawan ya. Yang rangin nak mahot berarti pasti natandai ko ya. Kalau kan di channel di YouTube kan. Saya waktu itu punya angkat majelis gereja. Tuhan dulu Pak Pendeta, tengah-tengah gitu loh Pak Pendeta. Saya nggak bilang pelayannya jadi majelis gereja ya. Tapi waktu itu dia punya angkat majelis gereja. Miti rumah mesti Pak Pendeta, aduh kadang-kadang saya cuma sekali seminggu datang gereja di sini, mama anak mau saya dan segala macam. Nah, tapi nak ku dulu tuh nusulkan komite. Nah kok bisa kau stay Pak Pendeta, mama anak bang mau ku komi, oh no, bukan sama mama anak bang, nah kamu tuh nusul tuh. Nah kok masalahnya, bukan no kan ada Pak Pendeta, masalahnya apa? Miti rumah mesti zaman teh, sibuk lu nate, buru lu teh zaman nabengki puama tua teh. Proyek indete malah taruh nanti. Jadi bisa karena periode pole Pak. Cita lu tahun siapa itu? Periode pole Pak. Sibuk lu dah teh. Kukoyo. Yang urusan sibuk tuh kok sebenarnya bisa duko bangsa ki sampai nama sama dari orang sama yang kopomu tuh dami di pasibuk bang. Wah, dan peningon ya. Mana ngerti budak-budak dem proyek apa tim lah. Tapi saya mau bilang itu. Saya bisa enggak usah kau tunda. Kau kan enggak pernah tahu umurmu sampai kapan. Emang tahu besok itu? Enggak ada. Tidak seorang pun. Tidak ada orang yang tahu. Jadi saya bilang selama Tuhan masih kasih kesempatan buat dirimu, jangan tunda. Tidak usah lihat ke belakang. Ketika ada ruang tawaran untuk melayani, menyanyi di gereja, main musik di gereja, apapun. Tuhan masih kisah hidup. Gereja ini butuh banyak orang untuk melayani. Gereja ini butuh banyak orang yang mau memberi dirinya. Dan saya selalu katakan pelayanan gereja itu melampaui gedung gereja ini. Melampaui yang bisa digagas di buku programnya majelis gereja. Dan melampaui apa yang dipikirkan sinode. Semua orang harus menceritakan kebaikan Tuhan. Sebab apa? Tidak ada satupun dari kita yang hidup tanpa kasih karunia dari Tuhan. Jadi buat saya alasan yang pertama apa? Buat saya pesan penting pertama, jangan tunda. Bapak Ibu. Kalau ada, kita kan rasa ini kalau Tuhan mau pakai kita. Kita juga rasa mungkin, oh iya. Tertarik-tarik belum apa dan suara sang lupa. Ya katiti manusia kita harus tiru-tiru ki. Nah tiru tuh boyun mulai dari lete itu cuma. Ku kada mau tiru-tiru bang tapi melok ko na tiru jadi na tiru-tiru. Wah, enak saya Pak Pendeta. Baru datang ki, diperhatikan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ku perhatikan dulu cuma. Nah, anak saya Pak Pendeta. Jadi saya jangan tunda. Jangan tunda. Bahkan saya bilang kalau baca cerita orang Samaria tadi yang menolak Yesus, saya bilang bahkan ketika dirimu ditolak, tidak usah berhenti. Ketika Yesus ditolak masuk ke Samaria, apa reaksi Tuhan? Apa Tuhan katakan? Parah itu? Enggak, tidak ada marah sedikit pun. Yang marah itu Pak murid-murid. Masa anak tolak tebos tetinde. Kau mau Tuhan, kami minta api dari langit matena sangat lonte. Enggak usah marah bos. Saya selalu bilang sama teman-teman pendeta, tugasmu beritakan firman Tuhan. Orang gak mau dengar, urusan dia, bukan urusanmu buat dia percaya.
Urusanmu apa? Beritakan. Urusan dia percaya, urusan Tuhan. Tuhan bilang kan, saya bilang jangankan kita, kok jangankan kau pendeta. Tuhan saja ditolak, apalagi cuma kita pendeta. Saya bilang tugasmu apa? Sampaikan apa yang menjadi keyakinanmu, diperintahkan Tuhan. Sampaikan, ucapkan. Tuhan bilang, kalau kau masuk dalam sebuah rumah, kau diterima, berkatmu tinggal di sana. Tapi kalau kau ditolak, tidak apa-apa. Kebaskan debunya, tinggalkan kota itu. Dan hari itu, kota itu akan lebih besar tanggungannya dari Sodom dan Gomora. Tidak ada masalah. Ditolak itu Alkitab perlihatkan. Yesus mau masuk Samaria, ditolak. Tapi apa dia berhenti? Tidak. Jadi saya bilang, jangan menunda. Tidak perlu takut ditolak. Ditolak pun gak usah marah. Betul. Bang Murid nama lemena nih Pak. Nukat tujuh saya kusalo nuk wae. Fals bang suara mau diduka mampu dan suara. Buka pela-pela bang duka pada kumpe mandu bang nih. Kan banyak bentuk pelayanan yang lain. Ya, Bapak Ibu. Kan kalau coba lihat cerita ini ya. Apa yang diceritakan? Kalau baca kitab Injil dengan baik Bapak Ibu Saudara, saya pikir yang diceritakan adalah apa? Orang yang tadi orang yang kerasukan legion itu, apa yang diceritakan? Saya bacakan ya. Nah, ini bacaan minggu lalu nih. Lukas 8:39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dirimu. Itu yang perlu kau ceritakan. Bahkan mungkin tanpa kau bicara, orang bisa lihat hidupmu dan itu jadi kesaksian. Saya harus mengatakan, selama melayani puluhan tahun di dalam jemaat, saya melihat dengan begitu jelas. Begitu banyak orang-orang yang setia. Betul-betul hidupnya itu jadi kesaksian. Buat banyak orang. Saya suka ngomong sama Mama Nadi biasa. Lihat kok tante itu le. Kiri tiri itu lah. Luar biasa. Mutir kok tuampuan, mau anak. Lihat kan. Kesaksian buat orang. Sebaliknya juga kita lihat. Hitung kubiti batu di kuah. Hartanya 7 turunan, tanah tapu 7 turunan. Nah, aku setiru-tiru sama turunan 1 tuh habis. Jadi saudara-saudara, coba bayangkan apa yang diceritakan. Menceritakan itu bukan harus jadi pendeta dan segala macam. Ceritakanlah apa yang Tuhan telah perbuat atas dirimu. Ceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat atas dirimu. Tuhan berikan kau talenta bernyanyi buat Tuhan. Banyak orang diberkati dengan puji-pujianmu. Saya pikir tadi kan Bapak Ibu kita senang nyanyi tadi kan? Iya toh? Kan ada yang mau memberi dirinya. Ada yang mau memberikan talentanya. Orang diberkati, kesaksian. Kita pujian enak kan nyaman, masa nengki menani. Orang merasa diberkati ketika dia nyanyi dengan baik. Pemberitaan firman bukan hanya soal berdiri di mimbar jadi majelis gereja, bukan. Firman Tuhan perlihatkan tadi, ceritakanlah apa yang telah terjadi atas dirimu. Ya. Tadi kita nyanyi pengakuan dosa. Mampirlah, dengar doaku. Ya. Pass me not, O gentle Savior, itu lagu populer sekali. Diciptakan ratusan tahun yang lalu. Bapak Ibu tahu penciptanya? Orang buta. Perempuan yang buta sejak dari balita karena malpraktek dokter. Fanny Crosby. Tapi coba lihat, berapa banyak lagu diciptakan? Ribuan lagu. Bapak Ibu ingat lagu itu? Dulu saya nyanyi lagu itu biasa-biasa aja. Lagu yang diciptakan ya. Mampirlah dengar doaku. Apa lagi? Ku berbahagia yakin teguh. Wah, lagu populer semua. Apa lagi? Terpujilah Allah hikmatnya besar. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia pandu? Coba bayangkan. Itu lagu yang populer sekali. Dinyanyikan berabad-abad sampai ke Parodo, ujung Parodo di sana. Coba bayangkan. Siapa yang tulis lagu itu?
Seorang perempuan balita yang sejak balita buta karena malpraktek dokter menikah dengan suami yang juga buta. Fanny Crosby. Orang bilang waktu dia dapat penghargaan, Fanny Crosby mau minta apa sama Tuhan? Apa mau minta, orang berpikir dia akan minta mata yang sehat biar bisa melihat keindahan dunia. Ternyata ketika ditanya mau minta apa Fanny Crosby, dia bilang kalau Tuhan memang izinkan saya lahir kembali. Kalau Tuhan izinkan saya lahir kembali, saya cuma minta satu sama Tuhan. Apa itu? Satu aja. Saya minta sama Tuhan. Apa itu? Tuhan, kalau saya boleh lahir kembali, biarkan saja saya tetap buta. Biarkan saya tetap buta. Asalkan satu hal Tuhan, jangan pernah kasih setia Tuhan undur dari diriku. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya sehat apa tidak, buta atau apa tidak, pulih apa tidak, doaku dijawab apa tidak sesuai dengan keinginanku. Sebab apa kata dia? Di saat mata jasmaniku buta, justru Tuhan membuat mata hatiku peka luar biasa. Andai kata saya tidak buta, belum tentu akan lahir ribuan lagu yang orang bisa nyanyikan berabad-abad sampai hari ini. Andai kata saya tidak buta. Coba bayangkan. Tapi bayangkan orang yang buta, punya suami buta, masih terus bergumul bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan. Kita ini kurang apa? Gitu. Apa perlu buta dulu baru dipulihkan? Kan gak harus. Ceritakanlah apa yang Tuhan perbuat atas dirimu. Ceritakanlah. Jangan tunda. Ceritakan apa yang Tuhan telah perbuat atas dirimu. Nanti semua akan pulang ke rumah. Jadi kita ini saya lihat banyak bapak ibu guru. Kan harus jadi pendeta toh. Saya sekarang banyak bicara sama teman-teman guru. Saya bilang, yang punya peluang memberitakan Injil besar sekali itu hari itu guru Pak. Saya bilang, bukan apa iya, pendeta ini kan ketemu jemaat sekali seminggu. Itu pun sejam. Untuk kalau jemaatnya tidak mengantuk. Kalau mengantuk, tak bisa apa-apa. Coba bayangin tuh. Saya bilang, Bapak Ibu guru, tiap hari berjam-jam, 6-7 jam per hari bicara di depan murid-murid. Coba bayangkan, itu adalah kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan untuk menyampaikan segala kebaikan Tuhan. Apalagi hari ini kita nggak tahu. Saya betul kadang-kadang berpikir hari ini ya, dengan marak sekali kegiatan apapun. Yang positif banyak, yang negatif juga banyak. Saya kaget kalau baca di daerah Ciamis di Surabaya, sejak 6-7 tahun lalu anak-anak SD sudah buat robot. Hari ini kita masih bicara soal Indra Katedong titik. Anak kita dari kecil diajak hanya berpikir soal itu. Gitu loh. Just think about it. Pikirlah. Saya nggak tahu. Coba pikirkan. Kita mau generasi orang Toraja yang seperti apa? Apa yang kita jejali hari ini? Apa nilai yang kita tanamkan hari ini? Apa nilai yang diperlihatkan buat mereka hari ini? Ya kalau kita duduk, yang mana mau dicari itu? Wah, tidak kau perlu tanduk dan juga. Tidak mau main itu. Apa kamu misalkan tuh? Kukai. Saya suka tanya sama teman-teman. Ya tuh tidak 10 tahun lalu memberi itu tuh biar. Coba pikirkan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk semua kesempatan hari-hari yang Tuhan karuniakan buat kita sekalian. Kita mau berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk melanjutkan panggilan yang Tuhan berikan. Ya, melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita kembali nanti menceritakan segala kebaikan Tuhan. Ya, yang pintar-pintar suaranya menyanyi. Nah ini biar nambah-nambah jumlah kantoria. Yang pintar-pintar main gitar. Bisa ikut main gitar di sana. Yang nafal-nafal pesidi, itu bang itu gitar tidak penuh nih. Dan aku menarung nama gitar Pak Pendeta Pak mau padi leteh aku bisa. Apa hubungan atau gitar mau letehmu ketemu gitar. Bukan ke Korea. Saudara, tugas kita pergi dan memberitakan. Ya. Tidak ada ikatan lain apapun yang harus melampaui ikatan kita dengan Tuhan. Pergi dan beritakan. Kita percaya Tuhan akan terus menopang perjalanan kehidupan saudara-saudara.
Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mampukan kami penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Mampukan kami mengiring jalan-Mu. Mempersembahkan seluruh bakat, talenta, waktu, tenaga untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat atas diri kami. Pegang tangan kami Bapa untuk teguh dalam panggilan kami. Meskipun kami tahu perjalanan itu kadang-kadang begitu melelahkan, bahkan menakutkan. Kami serahkan hidup kami, tunduk penuh di dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Kami serahkan hidup keluarga kami, tunduk penuh dalam kedaulatan Tuhan. Ini kami Bapa, ini anak-anak-Mu. Kita berdoa syafaat. Tuhan berkenan atas seluruh rangkaian ibadah hari ini. Biarlah puji-pujian ini berkenan bagi Tuhan. Diri kami seutuhnya kami persembahkan bagi-Mu. Dan biarlah seluruh kegiatan pelayanan kami dari hari ke hari menjadi satu wujud persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pelayanan jemaat-Mu, jemaat Rantai Pau, Bapak Ibu Pendeta, seluruh majelis gereja, pengurus OIG, apapun peran yang Tuhan berikan bagi kami dalam beragam talenta bakat yang Tuhan berikan. Pakai kami Bapa untuk menceritakan kebaikan, kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk beberapa rencana-rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Rencana pemberkatan perkawinan dari Saudara Dedi Moses dengan Saudara Ripka Sombolayuk, pernikahan Saudari Yuni Eka Pratiwi dengan Saudara Aldir Andre Mega Parinding, perkawinan dari Fiert Songgo dengan Saudara Sitori Sanggat Toding, pernikahan Saudari Yulin Banga dengan Saudara Esran Esra. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan seluruh rencana keluarga bersama dengan jemaat-Mu. Kiranya boleh berjalan dengan baik. Juga persiapkan hati seluruh keluarga. Masing-masing calon mempelai. Hati mereka disiapkan dengan sungguh untuk menerima berkat Tuhan dan mengikat janji mereka di hadapan Tuhan. Rencana sakramen baptisan kudus anak Del Khaira Fiara Siolongan tanggal 6 Juli mendatang, Tuhan mungkinkan semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk kelanjutan kehidupan jemaat-Mu. Lawat secara pribadi dalam kehidupan keluarga, pekerjaan mereka. Topang anugerahkan yang terbaik. Pendidikan anak-anak kami, rencana masuk ke sekolah yang baru, tempat kuliah yang baru. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, tunjukkan tempat kuliah terbaik, sekolah terbaik. Dan biarkan dalam anugerah-Mu sendiri, anak-anak kami, cucu kami, boleh mengalami kasih karunia yang melimpah dari Tuhan. Anugerahkan hari depan yang terbaik buat mereka. Secara khusus kami ingin berdoa untuk beberapa kekasih kami yang mendapat perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit,
Kami ingat Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Ibu Marta, Rura Bangalino, Bapak Yohanes Limbong, Saudara Herdianto Tandi, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Simon Pamian, Saudara Desi, Bapak Brahyu Tangketasik, Ibu Kristina Limbo, Bapak Aris Paliling, Ibu Malang, Bapak Diaken Sukalo, Bapak Petrus Bungkang, Ibu Barang Tikuali, Ibu Siska Buratasik, Bapak Pendeta Paul Cakra, Anak Kekasih Ataya Tiranda, Bapak Inyoman Wenten. Tuhan, kami doakan Engkau lawat dalam segala keberadaan kehidupan mereka, dalam kelemahan tubuh yang dirasakan. Mereka mendapat perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon kasih karunia lawatan Tuhan. Anugerahkan pemulihan yang terbaik bagi saudara, orang tua dan anak-anak kami ini. Kami berdoa untuk sejumlah jemaat-Mu dalam usia yang lanjut. Kami berdoa mereka tetap beroleh sukacita dari Tuhan, mengalami lawatan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam segala keterbatasan fisik, kekuatan pengharapan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Juga sejumlah jemaat-Mu yang boleh berulang tahun hari ini atau dalam sepanjang pekan ini ya Tuhan. Ada 52 orang tua anak saudara-saudara kami yang dituliskan namanya di warta jemaat. Kami bersyukur bersama mereka, seraya kami berdoa teruskan pemeliharaan-Mu dalam pertambahan usia, mereka terus menikmati penyertaan kebaikan Tuhan. Kami ingin berdoa Bapa untuk keluarga yang berduka cita. Kami ingat keluarga dari almarhum Bapak Marinus Dene Pakurung. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Juga keluarga almarhum Daud Barung. Tuhan hiburkan segenap keluarga yang berduka cita. Mereka beroleh lawatan dari Tuhan, kekuatan penghiburan dari Tuhan, dan semua rangkaian acara pemakaman Tuhan campur tangan dalam semua rencana keluarga. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja Toraja, secara khusus untuk kegiatan Camp Nasional Remaja ketiga yang sebentar berlangsung di Seriti. Tuhan menopang seluruh peserta dan panitia, acara berjalan dengan sebaik-baiknya. Terus kami berdoa untuk seluruh kehidupan bangsa kami Tuhan. Berkatilah Toraja yang kami cintai, Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, juga Bapak Bupati bersama dengan semua jajarannya, Tuhan pimpin. Kami merindukan Indonesia, Toraja, negeri ini seluruhnya bertumbuh dalam kasih setia Tuhan yang melimpah itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus berdoa untuk semua kegiatan pelayanan kami selanjutnya sepanjang minggu ini. Tuhan berkati penyelesaian pembangunan gedung Bunga Lalan, beberapa pinjaman yang masih harus kami selesaikan. Kami mohon penyertaan Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kelanjutan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami Bapa. Ini ucapan syukur penyerahan diri kami. Tuhan dengarkan kami. Pakai kami lebih jauh seturut dengan kasih karunia-Mu. Karunia Tuhan. Teguhkan iman kami untuk teguh berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Dan biarkan hidup kami seluruhnya menceritakan kemuliaan Tuhan. Dengarkan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan kita berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkur ku di kaki, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, pergilah dan lakukan firman Tuhan. Beritakanlah kerajaan Allah agar semakin banyak orang yang boleh menikmati damai sejahtera Allah. Roh Kudus kiranya menolong saya. Saudara-saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur pada ibadah pada malam hari ini, kita kembali memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kadang lelah
selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat menjalani hari Minggu satu ke depan. Tuhan akan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Kehendakku ku
bejanamu untuk memuliakanmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Thank